كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Jamaah yang amat sangat mulia, kita selaku hamba Allah, tiada lain ucapan yang keluar dari mulut yang Allah beri yang terbaik untuk kita. Dengan kata-kata kita ucapkan Alhamdulillah, kita puji Allah dengan bersyukur kepada nikmat Allah yang pada subuh amat sangat mulia ini, nikmat yang amat sangat mulia. Baik nikmat iman yang masih ada dalam dada kita, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang hari ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kita umur sehingga kita masih hidup dalam dunia Allah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita lagi bisa berhadir di rumah Allah. Apalagi ini kita menjelang waktu sudah tidur hari, pada malam semalam kita sudah bangun. Ini Allah dengan kekuatan sehingga kita bisa melangkah kembali ke rumah Allah. Ini juga hidayah Allah luar biasa. Dan terus kita minta pada Allah supaya Allah berikan kita terus dengan kekuatan dan juga istiqamah selalu kita di jalan Allah dan sampai bisa kepada rumah Allah, sampai kita dijemput oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikan pada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ahli keluarga Rasulullah dan sahabatnya sekalian. Jamaah yang amat sangat dimuliakan Allah. Ya, semalam maghrib yang sudah berhadir, semalam sudah disampaikan ceramah atau nasihat mau'izah oleh dai Perkotaan Kota Banda Aceh, Dr. Haji Abidal Muhammad SNA, yang membicarakan baik tentang yaitu dengan sekarang COVID-19 dengan masker dan selanjutnya. Kemudian beliau pada akhir dunia menyampaikan ingat COVID, ingat mati. Maka pada subuh ini kita sampaikan, kita lanjutkan materinya. Tetapi alangkah lebih baik, alangkah lebih bagus kalau kita hari ini ingat COVID, kita ingat Allah, baru pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari keramaian, dan jangan lupa di ujung mendekatkan diri kepada Allah. Semalam menyampaikan bahwa corona ini ada, itu yang mengadakan Allah. Mengapa ada? Ya dulu karena tidak ada, sekarang sudah ada, tentu yang mengadakan Allah. Tetapi ingat sudah jamaah, apa saja yang diciptakan oleh Allah, tugasnya luar biasa, sama kayak kita. Tugas apa saja yang ada di langit, di bumi, itu dalam Quran surah Al-Hasyr pada ayat terakhir, ayat 24, itu tugasnya. Baik dengan corona dan yang virus Allah yang lain, yusabbihuna ma fis samawati wal ardh. Jadi yusabbihulahu, bertasbih kepadanya Allah, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Atau dibalik, apa saja yang ada di langit dan di bumi itu ciptaan Allah, itu mereka semua yusabbihulahu, bertasbih kepadanya Allah. Itu tugas. Cuma ini ya virus ini ya satu yang wabah, sesuatu musibah, ujian Allah kepada kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin belakangan ya COVID-19 terjadi, 19 ini karena tahun 19, tapi beranjak untuk kita tahun 2 Maret. Mungkin manusia, terutama di Indonesia ataupun di Aceh atau di rumah kita sendiri atau keluarga kita sendiri, sudah tahu dengan Allah, manusia dekat dengan manusia, maka datanglah corona. Sehingga disampaikan oleh pemerintah, oleh hamba Allah, apa yang disampaikan? Jaga jarak dengan manusia, jaga jarak dengan manusia supaya tidak datang corona.
jaga jarak. Ingin Allah sampaikan, jaga jarak dengan manusia. Boleh kalian berbuat jarak ada batas dengan manusia, semeter kah? 1,5, 2 meter, 5, 10, lebih bagus. Tapi ingat, kamu boleh jarak dengan manusia, tapi jangan jarak denganku, kata Allah. Dekat denganku. Coba lihat sekarang. Kita ini di Lumbata, jalan besar, balik di jalan Medan maupun di sana, jalan Tol Mr. Muhammad Hasan. Apalagi kita mau pergi ke jalan Harmes menuju ke kantor gubernur. Coba biasa lihat. Kami semalam di sini dengan Ustaz Fahmi Sofian. Alhamdulillah beliau sudah sehat. Kami pulang di Isya. Kami macet ternyata pada hujan. Hujannya sebelum maghrib malah. Macetnya tahu di mana? Jalan AMD macet. Habis mau jalan AMD kamu penjara, di situ ada 2 tempat. Kita tidak sebut tempatnya, tapi nama nggak sebut. 2 tempat. Macet. Mobil di situ, Honda di situ. Kita lirik ke kiri, ya Allah, masya Allah. Yang banyak remaja, pemuda, dan paling banyak itu dengan remaja yang wanita. Di situ. Pada suasana corona mencekam, tapi mereka mendekat terus dengan manusia. Melanjut terus, habis maghrib sudah situ. Isya kita pergi lagi jam 12 malam, lebih banyak lagi. Tamuan, luar biasa macet. Ini masih suasana hujan, tapi masih suasana itu corona. Manusia telah dekat dengan manusia, maka datanglah corona ini mungkin. Kalian jarak dengan manusia, tapi ingat jangan jarak denganku. Karena kalian sudah dekat dengan manusia, maka Allah buatlah begini. Mungkin sedang jamaah kita harus lihat berita. Kita kan sudah sampaikan. Sebelum waktu kita bangun pergi ke tempat ya, apa salahnya tempat air kah, apa saja, maka disuruh cuci tangan. Yang tangan semalam tidak tahu di mana dia tidur. Yang mananya di mana semalam kita lihat apakah ke lubang telinga kah, mungkin di tempat yang lain kita tidak. Maka disuruh cuci tangan. Tapi sebaliknya disuruh tidak jamaah sekarang manusia. Ia sepele dengan wudu. Artinya sepele dengan wudu, sepele dengan sholat. Kalau dia tidak ada wudu, tentu tidak ada sholat. Kecuali tayamum, mungkin dia ada sesuatu yang terjadi. 5 hari, sehari sekali 5 kali kita disuruh untuk cuci tangan. Kita berusaha cuci tangan sholat subuh. Sebelumnya tak ada tahajud. Sidang jamaah ada oleh kesehatan sampaikan bahwa itu virus dia akan hinggap di kerongkongan dan di hidung. Berapa lama? 3 jam sampai 4 jam. Habis itu dia lenyap. Artinya kalau kita tidak lenyap, maka hati-hatilah kita. Maka untuk kena ini, maka perkenalkanlah dengan air. Islam luar biasa. Untuk kita cuci tangan 3 kali, basah-basah, bersela-sela, memang disuruh. Masukkan air dalam mulut, berkumur-kumur. InsyaAllah apa saja yang dalam kerongkongan akan kita keluarkan. Virusnya keluar. Satu lagi luar biasa selalu. Mencuci itu menghirup air dari hidung. Dihirup, dihisap. Kemudian tahan sebentar, maka akan hinggaplah air itu di hidung bahkan sedikit. Namanya istinsyak. Akan mengeluarkan virus. Begitu kita keluar, luar biasa. Lebih kurang 461 virus akan keluar. Bakteri akan keluar, kuman akan keluar. Apalagi virus corona ini sudah jamaah. Istinsyak, tarik air dari hidung, buang 3 jam sampai 4 jam dia hinggap di sini. Maka kita lihat sekarang, salat subuh ini jam 5. Nanti salat zuhur, taruhlah jam 1. Dia 12.38. Taruhlah jam 1, berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam. Virus hinggap di hidung 3 jam sampai 4 jam. Ini 7 jam sah. Maka luar biasa bagi hamba Allah. Sebelum salat zuhur, di antara itu ada salat duha. Apakah jam 8 di jam 9? Nah, nanti jam 8, jam 9 atau jam 10 ambil lagi wudu, istinsyak lagi. InsyaAllah hilang corona. Zuhur asar. Kalau jam 1, 2, 3, 4. 3 jam.
3 jam. Asar maghrib dekat. Maghrib dengan Isya lebih dekat. Isya dengan subuh jauh sekali. Kita tidur katakanlah jam 10 ke jam 11 kan jauh. Kalau tidur jam 10 berarti jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka alhamdulillah disitulah disuruh lagi ambil air, bangun. Mungkin ada suruh di sini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam gunakan tahajud jam 2, jam 3 atau jam 4. Kena lagi wudu sehingga tidak sampai lebih pada 4 jam sedang jamaah luar biasa. Tapi orang tidak sadar. Kedua sedang jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai masker. Yang sekarang sudah tak perlu. Saya kemarin di Polda. Karena saya dari Kamtibmas Kota Aceh yang dikirim ke Jakarta, Parang kami. Jadi saya sadua pada Aceh 2. Di sana ada secara langsung yaitu para Kapolda dengan seluruh para Polda, Kapolri dengan Polda di seluruh Aceh, Indonesia, maka di sana daerah Jawa Timur, Surabaya. Maka juga sudah keluar perwa. Tanggal 14 sampai 16 September, 14 sampai 16 berapa hari? Itu mereka membuat razia masker. Yang tidak pakai masker maka langsung dipinggirkan, kemudian juga di tempat toko dan lalu ditulis namanya, ambil uang 1 orang 100. Terserah uang hari itu, saya lihat di situ ada saya foto 84 juta sekian. Sudah berapa hari? Tetapi sedang jamaah terlepas daripada itu, ya kita terus pakai masker silakan. Tapi ingat mungkin ada makna yang lain. Manusia sekarang pada kita sudah hidup di akhir zaman. Memang kita di akhir zaman. Karena setelah Rasulullah wafat tak ada lagi Rasul lagi. Inilah kita hidup di akhir zaman. Karena manusia dengan mulut yang Allah beri banyak sekali sekarang coba lihat. Terlepas orang main politik, tapi riba, namimah, mengejek orang dengan mulut tak ada tahan. Maka kita Allah sampaikan, wahai manusia, tutup mulut. Maka sampai masker, tutup mulut, hifdzul lisan, jaga lisan. Jaga lisan, jaga mulut, jaga tutur katamu, hati-hati, amal pahlamu akan digerogoti habis semuanya. Bisa dengan masker ini, ya kita lihat di lapangan pakai masker, tutup. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kematian. Hari ini yang masih mencegah orang kan salah dengan mati dengan virus corona. Ngeri. Tapi ingat, masalah meninggal mati ini atau wafat meninggal ini itu semuanya ada sebab. Tapi fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. An-Nahl ayat 61. Maka apabila ajal atau kematian sudah dekat, sudah datang, itu tidak bisa dimundur ataupun dimaju. Walaupun sepertian detik tidak bisa kalau sudah datang. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Itu kematian itu datang itu bukan ya dengan izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak sampai. Tapi kita tidak protokol kesehatan ikut, tapi protokol agama harus ada. Maka saya kurang tepat kalau ada spanduknya ditulis di masjid besar-besar di kampus saya sendiri untuk ditempel ke hari Jumat. Ada jamaah saya, tapi pas saya sampai kepada Ustaz Fahmi, Pak Fahmi sampai kepada saya, kebetulan dia ada di situ. Ingat COVID, ingat masker. Katanya syirik gitu. Jadi ingat COVID, ingat Allah, pakai masker. Itu 5 kali. Dia lupa pada Allah. Mungkin tidak ada pencerahan, tidak ada sosialisasi. Maka mencegahnya dengan 3M. 1 memakai masker, 2 mencuci tangan, 3 menjaga jarak. Maka ada satu lagi, mendekatkan diri kepada Allah lebih amat sangat penting sedang jamaah. Nah baik, kita lihat sekarang masalah kematian. COVID ini satu sebab aja. Tapi coba ada orang meninggal di jalan lebih banyak sedang jamaah.
meninggal karena DBD lebih banyak sidang jamaah yang mulia. Coba pergi ke rumah sakit di ICU, luar biasa manusia. Tapi sekarang begitu ada orang sakit ngeri tak mau lagi ke rumah sakit. Kesehatan sangat perlu sidang jamaah. Tak bisa lari sidang jamaah. Kita lihat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Apa kata Allah? Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kata Allah, innal mauta alladhi tafirun, sesungguhnya kematian atau maut yang dia lari daripadanya, maut kematian, fa innahu, maka sesungguhnya maut, minhu daripadanya, mulaqikum, menemui kamu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya maut itu, ingat, menemui kamu. Katakan Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kematian atau maut yang dia lari daripadanya, maut itu menemui kita. Kalimahnya sudah zaman, itu maut menemui kita. Bahasa Aceh, matinya di jabatannya. Kematian itu mendatangi kita, maut itu mendatangi kita. Bukan kita yang mendatangi maut, hanya orang yang jaga mati. Maka berusaha apapun sakit, dia berobat. Tidak ada uang, dia berhutang. Ada tenaga dia cari uang untuk dia supaya jangan mati. Maka coba kalau dia mau sakit, hanya tidak sembuh di Banda Aceh, pergi ke Medan, tak digedal, kemudian tu hijrah ke Malaysia, tu ke Penang. Cuma sekarang aja sudah agak susah. Tapi ingat, mulaqikum, menemui kamu, hijab badannya Bapak Ibu. Bisa lari? Tidak bisa. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 78, di mana saja kamu berada, itu kematian tidak mendatangi kamu. Artinya kematian itu akan mendapatkan kamu di mana saja, Bapak Ibu jamaah, di mana saja. Apakah kita di rumah, mungkin kita di rumah, ataupun kita di jalan. Tapi alhamdulillah, jika seandainya meninggal di rumah Allah, sudah ada wudu, apalagi dalam salat, bangsa kita berhubungan langsung dengan Allah, luar biasa. Tapi sangat sulit. Berapa orang yang dulu ada di sini? Tapi coba meninggalnya kadang-kadang na'udzubillah. Meninggalnya kadang di hotelnya di kamar, lagi ngapain dengan orang lain. Meninggalnya di mana? Lagi main judi. Sekarang judi online luar biasa. Coba seandainya di situ kan saya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i masalah kematian, jadikan akhirat di hatimu supaya kau kita ingat terus akhirat. Jangan hubbul dunia, lalu cinta dunia, lupa akhirat, lupa mati. Maka jadikan akhirat di hatimu. Hati kalau dah hati kan tak terus teringat. Jadikan dunia di tanganmu. Maknanya nyembah genggaman hanyut. Apa yang kita genggam baru lepas. Tapi kata Imam Syafi'i, jadikan kematian di belenggu matamu. Maknanya mati ini dekat sekali. Dekat sekali sidang jamaah. Dekat sekali. Taruhlah berapa lama kita bisa tinggal dalam dunia ini, berapa lama kita bisa bertahan dalam dunia ini, berapa banyak orang kita ada uang untuk membeli namanya obat-obat dan kesehatan. Coba lihat itu bagaimana dokter-dokter sekarang. Apa kurang mereka? Ilmunya luar biasa. Ilmu untuk mereka ada obatnya, ada ilmunya. Obatnya iya memang dalam dirinya, di tangannya obatnya, tapi mati tak bisa. Tak bisa. Nah, karena kita ini pasti akan terjadi. Saya lagi, kita tidak lama hidup dalam dunia. Berapa lama? Kalau umur umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70. Lebih 70 alhamdulillah. Marhum Pak Haji Harun Yusuf.
Ya bin Zakaria telah berpulang ke rumah Allah hari Rabu hari itu 16 September jam 14. Alhamdulillah, menurut kita melihat ya beliau, semoga beliau husnul khatimah, dan beliau meninggalkan suatu cendera mata luar biasa yang kita mati sekarang oleh kita. Masjid yang indah, rumah Allah. Beliau sudah berangkat menuju kepada Allah. Nah kita di sini, di sini ada Pak Gubir, kita doakan karena beliau luar biasa. Selama ada saya sini, apakah Jumat, apa saya subuh, selalu beliau ada di sini. Sejak mana Bapak Sufyan Yatim, kata-kata dan lain sebagainya. Nah, kita nak pada beliau dan juga yang lainnya supaya panjang umur dan umur berkah oleh Allah. Tapi berapa lama bisa tahan? Bisa nggak kita sampai 100 tahun? Saya rasa sangat sulit sekarang. Berarti mana tidak lama. Kalau dihitung hari akhirat dalam dunia kita balik, nah itu berapa lama kita bisa tinggal dalam dunia? Saya ulangi, sehari di sisi Allah, artinya sehari di akhirat dalam dunia ini 1000 tahun. Nanti dilihat Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna rabbak Al-Hajj ayat 47. Kemudian Al-Sajdah ayat 5. Itu ada ayat yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Itu katanya satu hari di sana dengan sini Bapak Ibu jamaah. Di sana 1 hari, di sini 1000 tahun. Sekarang kita balik. Sana sehari, di sini 1000 tahun. Sekarang kita balik. Kita katakan di sana. Kita baliklah. Berapa lama kita tinggal sini? 300 tahun di sini, di sana Bapak Ibu 3 jam. Usia kita 60 sampai 70, maka rata-rata mungkin meninggal kata-kata umur Rasulullah 63, maka 63 atau 62, sekian Bapak Ibu jamaah, maka di sana hanya 1,5, 1 jam setengah. 1 jam setengah kita bawa dari sini, sidang jamaah untuk kita akan ke sana. Kita tinggal dalam dunia ini 1 jam setengah, hitungan akhirat menentukan pilihan 2, apa surga apa neraka. Maka jangan salah pilih kita sidang jamaah, jangan terlena dalam dunia. Meninggal sebenarnya, roh masuklah alam kubur, dalam barzah. Tidak ada amalan, tidak ada amalan. Hina bawareh mempendikan, hina barakan pakangana, hina banabi selautan, hina batuhan amalan hana. Lamdonya gedanya hudek bin hana trek, hai saudara tamsi gedanya tabiyo sampo o ajai juga. Munya gedanya sabe lalo sibuk bak mitahada wate mate putakwo kebukai bro amai hana. Lum dung hada hana api yang bersudi amal kata amal kita yang disudi. Mau berharap surga tinggi menyertai amal panen negeri tak misi kapal di atas bukit amal sakit kena degai. Sidang jemaah yang ujung-ujung sidang jemaah saya sampaikan amal. Begitu masuk di alam barzah, adakah yang menemani kita? Tidak. Begitu masuk sidang jamaah itu datanglah malaikat Allah rumman pertama. Rumman Bapak Ibu, malaikat rumman, tapi dia tidak menyiksa. Pamannya begini, begitu kita masuk di sana, yang balik, yang mukallaf sudah dibebankan hukum. Wa jenazah, tulis segala amal kebajikanmu semasa kamu hidup dalam dunia. Kata malaikat rumah, berdialoglah dengan jenazah. Ya malaikat, tidak ada polpek. Telunjukmu wahai jenazah, telunjukmu. Ya malaikat, tidak ada tinta. Air mulutmu jenazah. Air mulutmu maknanya masukkan dalam mulutmu. Tidak ada kain, tidak ada buku wahai malaikat. Kain kafanmu itu buku.
Penunjuk sebagai makna pena pulpen, air mulut cinta sebagai tinta, kain kafan sebagai buku ditulis dan jamaah. Selama kita hidup dalam dunia, amal kebajikan banyak, luar biasa senang. Kata malaikat, wahai jenazah, sudah habiskah kamu tulis? Sudah, wahai malaikat. Senang dia. Tidak, kata malaikat. Ada satu lagi yang lupa kamu tulis. Ada satu lagi yang belum kamu tulis, wahai jenazah. Tidak, malaikat, semuanya sudah habis. Sudah habis semuanya. Belum. Ada satu lagi, wahai jenazah. Sekarang tulis segala amal kejahatanmu semasa kamu hidup dalam dunia. Tertulislah umpama, karena tidak ada pulpen, jadi dengan tintanya, dengan kain kafan sebagai buku, tertulislah umpamanya judul amal kejahatan semasa hidup di dalam dunia. Ditulis umpamanya nomor 1. Kita tidak tahu bagaimana di sana. Tak jalan lagi pena pulpen di hadapan malaikat umat karena malu. Semua manusia akan malu. Coba lihat, kalau ada kesalahan, tak akan berani dia menulis, tak akan berani dia mengatakan Nabi Hana. Kata cakap dekat mana Nabi Hana. Nabi mengatakan Hana. Tapi dia malaikat dia malu, tak menetapkan dia tulis. Tapi malaikat Rahman itu malaikat Allah. Tapi dia tidak menyiksa. Suara malaikat Rahman masuklah ke dalam badannya, ke dalam pori-pori yang gemetar. Wahai jenazah, kenapa kamu malu di hadapanku? Dulu kamu pernah tinggal dalam dunia, Allah berikan umur kepadamu. Kamu melakukan maksiat kepada Allah, tulis, baru jalan. Terus maksiatnya. Makanya sedang jamaah, berapapun banyak dosa kita mahal kotak wanis yang tidak ada kecuali kita bertaubat pada Allah. Ajaibu minal dzambi kaman la dzambalah. Bertaubat, seseorang bertaubat itu kata Rasul kaman la dzambalah, seperti dia tidak ada dosa. Orang yang berdosa bertaubat tapi tak ada dosa. Tapi ingat, ya jangan berangan-angan dengan tulul amal. Tulul amal dia panjang angan, hidup masih lama. Nanti umur 60 tahun baru taubat, umur 59 meninggal. Itu panjang angan juga tulul amal. Dia seakan dia masih lama hidup, nanti bertaubat nanti usianya 70 tahun. Tidak bisa bergerak lagi, kadang lumpuh. Teman panjang tapi lumpuh. Tak bisa lagi, harus bertaubat sekarang dan perbanyak istighfar pada Allah dan terus amal perlakukan pada Allah SWT. Hadirin berkali Allah SWT, 5 menit lagi. Habis itu sidang jamaah, dia tulis itu semuanya, baru dia cap. Allah Maha Kuasa. Jangan semua manusia berapa banyak dalam dunia ini, manusia yang diciptakan oleh Allah. Pada jempolnya cuma kecil, tapi ini luar biasa sidik jari. Semua kita ini punya tangan, jempol. Maka ketika sekarang kalau tekan, maka dia pada sekali sidik jari. Sidik jari ini luar biasa, walaupun kecil, tapi semuanya tidak ada yang sama. Maka dia jempol, dia cap sendiri. Maka habis tugas malaikat rumah, baru mungkar nakir datang. Dulu dalam dunia ada pembangkang Allah, masjid tidak tahu, salatnya kurang, apalagi tidak ada. Al-Quran tak pernah diambil, apalagi dibuka, apalagi dibaca. Pengajian terus ada di masjid, tak pernah dia langkah. Silaturahim dia putus, ada orang sakit tak pernah dia aidatul marid untuk menjemuknya dan sebagainya. Putus keluarga, bagaimana menghadapi mungkar nakir datang dua malaikat Allah. Tak bisa sanggup sidang jamaah menghadapi mereka. Maka selesai disitulah tersiksa sampai selamanya, sampai akhirat. Menghadapi masa lagi sidang jamaah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terakhir, terus kita yang Allah berikan modal yang sangat besar, ya itu pertama umur ini modal. Usia yang Allah beri ini tak ada dijual di mana-mana. Tak ada orang menjual usia umur, tak bisa. Berapapun banyak orang triliun untuk memberi umur usia, tidak ada. Allah telah beri kita sedang jamaah badan yang begini. Alhamdulillah, pergunakan pada Allah.
Ada pengajian karena ikut ilmu itu mewajib, talabul ilmi fardhatun itu wajib sidang jamaah. Di sini ada pengajian perlu diikuti dan juga tempat-tempat yang lain. Terus kita fantasiu fil ardh dan bumi Allah, cari nafkah. Kita orang lelaki pergi mencari nafkah, niat untuk mencari nafkah untuk keluarga itu juga pahala luar biasa. Tapi ingat, carilah harta yang ridha Allah, kemudian bawalah kepada tempat yang ridha Allah. Karena sidang jamaah telapak kaki hamba kelak di hari kiamat tak akan bisa bergerak berjalan sebelum ditanya ya Allah. La tazulu qadamu abadan yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hadis riwayat Tirmizi. La tazulu qadamu 'abdin yaumil qiyamah, tidak bisa bergerak telapak kaki hamba kelak di hari kiamat hatta yus'al, sehingga disoal, ditanyai an arba'in, dari 4, an umrihi, dari umurnya. Umur Allah beri, sidang jamaah, ini umur Allah beri, lagi usia umur Allah beri, ditanya oleh Allah, fima afnau, kemana kamu habiskan? Maka sidang jamaah saya singkat aja, maka habiskanlah untuk Allah. Habiskanlah untuk Allah. Tuh dengan hati ingat Allah, tuh dengan lisan berzikir kepada Allah, tuh taat kepada Allah. Apa saja disuruh oleh Allah kerjakan dengan tulus ikhlas, tak banyak tanya. Yang dilarang juga tinggalkan dengan tulus ikhlas, tak banyak tanya-tanya. Dia pegang lupa, kenapa banyak? Jangan tanya, terus kerjakan. Kedua, wa'an jismihi, ibadah kita ditanya juga, fima ablahu, kemana dipergunakan. Kemana dipergunakan tubuh ini? Juga sama saya sampaikan, bawalah kepada Allah, pergunakanlah untuk Allah. Kemudian dari ilmu yang sudah ada, amal apa telah dilakukan. Ilmu yang sudah tahu sudah jamaah, kita mengikuti pengajian kita, maka beramalah dengan ilmu yang sudah ada saja. Yang terakhir dua ditanya, satu dua tanya, yaitu tentang harta. Kalau harta dua tanya, min aina tasabahu, dari mana kamu peroleh, dari mana kamu dapat, berkata, dari mana kamu peroleh, dari mana kamu peroleh. Tanya itu dari mana, terus dari mana, baru wafima anfaqahu, kemana kamu habis, kemana kamu infakkan, kemana kamu salurkan, kemana kamu berikan. Maka sidang jamaah, carilah harta, karena banyak nikmat Allah. Sidang jamaah, kalau sudah dapat, tapi ingatlah, bukan untuk kita saja, maknanya terima kasih. Terima sudah dapat, kasih kembali. Jangan terima saja, terima kemudian kasih. Kasih kepada masjid, alhamdulillah luar biasa kita melihat. InsyaAllah akan selesai kalau ada kita yang memberikannya. Kemudian tadi sudah sebuah hukuman, ada tabungan-tabungan sidang jamaah. Itulah sidang jamaah sudah terima dari Allah, berikanlah dalam tabungan tadi. Digunakan kita bersama, kita makan snack bersama. Itulah luar biasa pahala mengalir luar biasa sidang jamaah yang mulia. Jika saja dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kegagalan. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kali kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.